Oke, aku mau ini, mau nambahin. Jadi ketika argumenmu tadi tentang ini emergency, bahwa di low level itu bisa membuat higher consciousness in the higher level. Apakah itu berarti jangan-jangan yang dibilang Einstein itu benar, bahwa semesta ini Tuhan, semesta inilah Tuhan. Jadi kita ini adalah bagian dari Tuhan itu sendiri. Possibly be. Kita tidak bisa rule out itu. Kita tidak bisa rule out itu. Lagi-lagi kenapa? Karena kita cuma hidup di sini nih. Bahkan dunia yang kita lihat itu hanya reinterpretasi otak, toh. Gue ngerti dewe lah biologi. Yang kita lihat kita rekonstruksi di otak sendiri, yang kita dengar direkonstruksi di otak sendiri menjadi sebuah meaning. Jadi untuk postulasi sebesar itu, saya nggak punya alasan untuk menidakkan juga, karena saya nggak cukup informasi untuk menidakkan. It's possible. Kayak aku melihat lower system, untuk melihat lower system, mekanisme itu terjadi. Nah ini kaitannya sama ini religion of the future. Jadi agama masa depan. Ketika sampean bilang tentang emergence, ini agama masa depan itu mungkin adalah agama yang mengakomodir emergency itu tadi. Nah, beberapa agama atau beberapa budaya yang mengakomodir emergency itu salah satunya mungkin ya, itu kejawen yang bilang bahwa manunggaling kaula Gusti, bahwa kita ini sebenarnya adalah bagian dari Tuhan itu sendiri. Kita bisa menjadi Tuhan. Nah, oke, tapi terlanjut. Kira-kira gini, soalnya gini, kalau misalnya Harari itu bilang bahwa 100-200 tahun lagi itu hampir semua agama yang ada sekarang ini pasti musnah, termasuk Yahudi, Islam dan sebagainya. Nah, kita berandai-andai agama masa depan itu seperti apa? Karena banyak juga agama yang sudah musnah. Nah, jangan-jangan agama yang akan relevan di masa depan, kalau Einstein bilangnya agama kosmik, tapi mungkin kita bisa menambahi, jangan-jangan agama yang itu tadi, yang menyatu dengan Tuhan transenden, agama yang bisa menciptakan persatuan antara manusia dengan yang menciptakannya, bahwa sebenarnya yang kita ini bagian dari yang menciptakan kita. Mungkin tidak diciptakan persis dalam pandangan gampang manusia, tapi sebenarnya adalah bahwa semua ini adalah bagian dari semesta, ini adalah satu bagian, dan kita ini hanya bagian kecil itu. Dan semesta itu adalah Tuhan itu sendiri. Menurut sampean gimana? Itu sangat ingat percobaan Newton nggak? Yang pakai prisma. Cahaya mata kemudian menjadi berwarna-warni. Ya. Itu Al-Haytham sudah melakukannya, itu abad 9 sebenarnya. Yang lagi-lagi yang saya ingin ceritakan di sini fenomena sebab akibatnya, bukan urusan datanya lagi. Yeah. Gini, kan kemudian muncul warna merah, hijau, biru dan seterusnya. Penciptaan warna biru, katakanlah biru ya. Penciptaan warna biru bukanlah dari tidak ada menjadi ada warna biru. Penciptaan warna biru adalah mengurangi dari kelengkapan, mendistorsi dari kelengkapan putih tersebut, sehingga tersisa yang biru. Pada logika itu, kalau ngomong kita adalah sebenarnya bagian dari Tuhan, possible, tapi ini loaded lagi nih, karena kita nggak ngomong lengkap juga. Yang kita sadari sebagai kita kan sebagai physical matter-nya. Kita belum ngomong tentang consciousness-nya, kita belum ngomong tentang limitasinya dan seterusnya lah. Tapi basic idenya seperti itu. Menciptakan tanpa separation itu mungkin. Menciptakan tanpa dua agen yang berbeda. Menciptakan tetap di dalam cahaya, tapi dikurangi komponennya untuk kemudian menjadi sesuatu yang baru seperti Newton tersebut. Quran ya jelas ya nih, kari ngurut wae malaikat piye dadi jin diapake ketok wis ana sebab akibatnya. Oke, yang satu lagi agama masa depan. Saya pribadi percaya begini. Ini tadi kan ada beberapa level nih. Ada data, ada knowledge, data yang dikumpulkan menjadi sebuah konstruksi pemahaman menjadi knowledge yang tahu aplikasinya kemudian menjadi
applied knowledge, jadi skill. Di atas itu semua kemudian menjadi wisdom. Saya percaya core agama itu pada wisdom, dan wisdom itu berlaku universal di mana saja. Kenapa sekarang bentuknya masih banyak data? Kenapa sekarang bentuknya masih banyak data dan knowledge yang dipertandingkan? Aliur untuk manggil knowledge tentang agama yang dipertandingkan. Itu karena memang manusia masih evolving nih. Tidak semua manusia punya DNA-nya untuk bisa grasp, untuk bisa memahami konsep abstrak. Konsep abstrak kan berjenjang. Kalau kita ngomong dari sains, psikologi sangat jelas membuat jenjang itu. IQ itu exactly itu. Bagaimana manusia bisa sedalam apa dia mengabstraksi apa yang dia pahami. Karena ketika kita menemukan abstraksi itu, kemudian yang kita temukan adalah pola. Kita menemukan pola, kalau matematika operator lah. Nah, gue ngerti konsep tambah-tambahan, nggak peduli 2 tambah 3, 5 tambah 7, kamu bisa menemukan jawabannya. Nah, tapi kan itu read between the line. Itu konsep yang tidak mudah. Agama di masa depan menurut saya adalah gini. Ketika kita sudah bisa secara tangible memisahkan itu. Kita tahu betul apa yang diomongkan agama dari sudut pandang wisdom. Dan aku yakin, saya yakin insya Allah aku paham tenang. Karena agama dan sains agama yang diceritakan agama itu hanya menggait manusia agar paham terhadap wisdom itu sehingga dia siap menghadapi zaman apapun. Karena wisdom itu diperlukan oleh manusia in any zaman, bukan tentang dogmanya. Nah, dogma awal-awal penting. Kamu sama anak ya cukup butuh dogma. Dek, jangan pegang korek, bahaya. Dogma, selesai. Kalau dia sudah bisa handle korek, kita lepaskan korek tersebut. Ya, agama dengan semua peraturan dan dogmanya itu untuk melindungi dalam tanda petik kebodohan manusianya, bukan untuk melimitasi informasinya sebenarnya, pemahaman saya. Oke, berarti dengan asumsi itu setelah ada taraf pengertian tertentu, maksudnya in the higher level of being religious people, sebenarnya semua dogma bisa dilepas dong. Misalnya kita tidak perlu sholat lagi, tidak perlu zakat lagi, tidak perlu puasa, tidak perlu bebanten, tidak perlu ke gereja. Gini, poin dari melakukan itu bukan urusan dogmanya ya. Itu urusan efek yang kamu tidak bisa yang tidak bisa kamu kontrol. Oke, penelitian Benjamin Libet. Dalam 1 detik, manusia atas sadar menangkap sekitar 80, saya lupa detailnya, 40 atau 80. Katakanlah yang besar, 80 informasi dalam 1 detik. Tapi bawah sadar, kita menangkap 1.500.000. Lihat, gapnya gedenya seberapa. Padahal bawah sadar ini yang membuat kita punya presumsi terhadap dunia, yang guide action kita, sementara kita tidak punya akses langsung terhadap bawah sadar. Semua perilaku dalam agama itu bukan urusan sholat. Saya nggak ngomong sholat nggak penting. Sholat itu penting untuk agar kamu bisa mengakses bawah sadarmu, sehingga kamu bisa conduct your life dengan resiko terkecil kejadian kausalitas buruk di masa depan. Karena kita tidak bisa memprediksi masa depan, karena kita tidak bisa mengakses bawah sadar kita, padahal yang disebut sebagai free will itu adalah output dari bawah sadar juga yang sangat besar, sementara kita tidak bisa akses itu. Agama memberi jalan nih, wes kue lakoni iki wae. Itu akan membentuk ada feedback loop di bawah sadar, sehingga next action kita akan terbentuk. Ini dari neurologi udah kelihatan, dari psikologi ya, biologi, neuro, itu penelitiannya kan ada sebuah pilihan dan kita action terhadap pilihan tersebut, itu ada jaringan yang dipakai untuk decision itu semakin besar myelin dendritnya, sehingga next time kesempatan untuk melakukan itu menjadi lebih besar. Agama ngajar ke, ayo kowe sholat. Ini konsep sholatnya nggak digali, aku ya orang podo karo kowe kok. Sholat nyon saya sholat 5 waktu itu kan latihan, menurut itu latihan pada sebuah konsep yang di belakangnya, konsep yang jauh lebih penting sebenarnya. Oke, kita bahas sholat misalnya ya, kamu anggap sebagai dogma. Aku melihatnya begini, sholat itu latihan untuk sadar positioning setiap saat.
Dalam 5 kali sehari kita disuruh sadar bahwa ada kita dan ada sesuatu yang lebih besar. Kamu tidak punya kontrol penuh terhadap hidupmu. Ada faktor random dalam hidupmu dan kamu untuk tetap bisa in control, kamu harus memfaktorkan itu pada sesuatu yang positif. Kenapa? Agar asumsinya positif. Tapi itu 5 kali sehari toh kepada yang vertikal. Ada konsep sholat yang tanpa henti. Konsep sholat tanpa henti itu apa? Konsep sholat tanpa henti adalah kamu sadar posisimu setiap saat. Kamu jadi bapak, aku jadi pengguna jalan, aku menjadi anak, aku menjadi suami, aku menjadi kancane amin pekok, dan seterusnya lah. Itu adalah sebuah positioning yang disadari, sehingga kalimat lain dalam ayat yang mengatakan bahwa sholat itu menghentikan nahi dan mungkar, menghalangi nahi dan mungkar, bisa berjalan nih. Kalau sholat diartikan sebagai 5 waktu sehari, kita lihat sendiri yang rajin sholat juga korupsi yono, akeh banget. Berarti pemahaman kita sholat terhadap laku fisik tidak kongruen, coherence dengan konsep lain di Quran itu. Berarti pemahaman kita salah. Makanya harus pemahamannya dijerokke. Neng dia nih wisdomnya sebenarnya. Ini pasti ada sebuah wisdom yang ke bawah sadar, ke tempat yang kita tidak bisa akses. Aksesnya hanya dari kepercayaan. Makanya kepercayaan penting, karena itu Einstein gitu. Gue nganggo Einstein ya, apa tak kalimat Einstein. Einstein mengatakan, kalau umur 18 itu kita sudah cukup asumsi untuk bisa prejudis di dunia. Kenapa? Karena kita hanya baru bisa percaya dan mengumpulkan informasi. Setelah itu prejudis, setelah itu dandani prejudisnya. Untuk kemudian sampai kita kita kemudian mengembangkan diri berdasarkan dasar prejudis itu tadi. Mengembangkan dirinya bagaimana? Ini ada feedback loop setan nih. Bagaimana kita bisa menata diri menjadi lebih baik kalau kita tidak pernah mengalami lebih baik tersebut? Kita butuh metodologi di situ. Metodologinya apa? Kenalkan oleh agama. Loh, kita nggak tahu, nggak bisa membuktikan. Kamu tidak akan bisa membuktikan sebelum kamu sampai situ. Sekarang percaya dulu. Makanya pada konsep saya pada agama adalah menghilangkan iman. Jangan menghilangkan iman? Menghilangkan iman. Karena konsep saya. Kenapa? Karena iman adalah kepercayaan. Kepercayaan harus sedikit-sedikit digerus menjadi pemahaman, menjadi kesaksian. Kan kalau iman dari kepercayaan akarnya. Iman digerus menjadi kesaksian, menjadi kepahaman. Karena syahadat Islam sendiri tidak mengajak kita untuk percaya sama Tuhan, tidak percaya sama Muhammad. Syahadat mengajak kita untuk bersaksi kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan Tuhan. Bersaksi apa? Itu bukan iman. Kamu benar-benar ngerti, kamu benar-benar bertatapan gitu loh, apa pemahamannya. Jadi gini, kritikmu terhadap agama aku yo paham lah. Aku ngalami lebih parah banget gue juga perjalanan itu. Tapi pada akhirnya endingnya adalah nek gue ngomong aku percaya agama, aku setuju. Tapi percayaku kepada agama tidak seperti yang kamu bayangkan aku percaya kepada agama. Karena konsep itu tak bangun berdasarkan rigorous scientific way of thinking juga, logical thinking juga. Berarti sebenarnya menurut sampean ada 2 level dalam beragama dong, level dogma dan level substansi. Ya oke lah, katakanlah gitu, oke lah, banyak level tapi itu bisa bedanya. Nah ini permasalahannya nih, ketika orang beragama itu pada level dogma, ini yang dalam sejarah sudah menimbulkan banyak perang, banyak bunuh-bunuhan, jutaan orang mati karenanya. Bagaimana caranya supaya orang ini beragama di level yang selanjutnya, di level substansi? Gak mungkin. Gini, tak kandani. Dan itu adalah solusi sebenarnya dogma itu pada sebuah masalah tertentu. Ini penelitian psikologi. Dogma nggak bisa jadi solusi dong, karena banyak dogma yang akhirnya akan sangat merusak gitu. Misalnya itu tadi, misalnya kalau di Hindu ada kasta yang sebenarnya tidak berbasis sama sekali. Di Islam ada anti terhadap homoseksualitas, terhadap hermaprodit dan sebagainya. Itu kan sudah jelas-jelas salah. Jadi ketika dogma itu tidak ditinggalkan akan menjadi berbahaya. Gini. Saya ngomong dogma sebagai solusi pada sebuah spesifik problem yang modern belum bisa menjawab.
Kenapa butuh dogma? Oke. Saya nggak ngomong semua harus melakukan dogma ya, tapi dogma ada di domain tertentu yang memang berguna. Jelas ke? Rentang IQ di dunia itu kan lebar. Ada penelitian mengatakan begini, orang yang bisa menambah sesuatu pada bidang ilmu tertentu ada spektrum yang di bawah, ada spektrum yang di bawah. Spektrum yang di bawah, manusia-manusia yang lahir yang memang tidak bisa mempunyai kontribusi positif pada society, seberapapun dia dilatih, karena memang IQ-nya tidak sampai. Jadi dia tidak. Ini kalau gue neliti misalnya gini, gue delok batas IQ bawah pada army neng Amerika, gue neng Amerika, batas bawahnya adalah 83. Bawah 83 belum idiot, tapi mereka sudah melakukan eksperimen bahwa ketika di bawah 83 itu dia tidak bisa memberikan kontribusi positif. Suruh sederhana nyapu wae, itu akan selip di tengah jalan. Akan selip di tengah jalan. Sehingga nih, ini sekitar 10-15% society pada rentang IQ segini nih. Ini gimana handle-nya nih? Karena biasanya mereka juga masuk pada poverty. Mereka bisa masuk pada kriminal dan seterusnya. Karena mereka terbuang dalam tanda petik, tidak bisa mengikuti kompleksitas society. Apa yang dilakukan terhadap 15 orang, 10-15% ini? Bingung loh, dikai duit mereka raiso handle, dikai pendidikan mereka tidak mampu. Apa yang harus dilakukan pada mereka? Agar mereka pada posisi yang tidak degrade society, tapi bisa menambah sesuatu pada society. Solusi agama adalah meletakkan mereka pada posisi dogma. Meletakkan mereka pada posisi, wes, kue rasa mikir, pokoknya percaya wae. Gini, percaya wae. Jadi yang salah bukan dogmanya, yang salah adalah memegang dogma tersebut. Karena dogma ini kemudian dipakai pada kekuasaan, kemudian dogma ini dipakai pada sebuah narasi isu, itu yang jadi masalah. Karena pada rentang 10-15% ini nggak ada solusi nih. Modern sampai sekarang juga mumet ini ngadep ini. Nggak bisa diapa-apain. Cuma 10-15% berarti? Masa mau Berarti hanya 10-15% orang yang harus beragama, yang lain nggak perlu? Loh, kayak kita tadi ngomong dogma, fungsi dogma, dogma. Spesifiknya. Fungsi dogma, ini kalau kamu IQ